Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita setelah beberapa pembicaraan tentang Satrio Pinut Ratu Adil Bocah Angon. Baik itu pertanyaan orang yang setuju dengan pembahasan ini, baik itu dari saudara-saudara kita yang mungkin mengalami apa yang kami ceritakan dari setiap video yang kita bikin, dan juga ada yang bertanya seperti apa sebenarnya ini khayalan, imajinasi, dongeng kenapa masih didongeng, diceritain, bikin kacau, bikin apa. Nah di sini mungkin akan kami jawab satu dua hal yang akan kami sampaikan, bahwa apa yang kami sampaikan ini terdapat beberapa pesan untuk beberapa golongan, beberapa kaum. Yang pertama adalah pesan bagi para kesatria perjalanan wali amanah yang sudah berjalan sekian tahun, yang sudah terlibat langsung dengan perjalanan ini, untuk menyatukan visi dan misi, menyatukan perjuangan supaya tidak terpecah belah sehingga bisa bersatu, yang mana akan secepatnya mewujudkan perjalanan ini yang sesungguhnya. Nah, kalau untuk kaum yang tidak mengikuti atau tidak mempercayai tentang perjalanan ini, bagi kaum saudara-saudaraku yang seperti itu, kami sampaikan konten ini sebagai hiburan semata. Mudah-mudahan anggaplah sebagai dongeng, sebagai cerita penghantar tidur yang mungkin melengkapi cerita-cerita yang sering didengarkan dari channel-channel yang lain. Tapi mudah-mudahan kalau bagi kaum yang tidak mempercayai atau tidak mengikuti atau tidak berjalan di dunia ini, jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Karena apapun yang kami sampaikan di sini pada prinsip dasarnya hanyalah untuk memberikan suasana baru pada kehidupan kita ini. Jangan sampai jenuh dengan berita-berita politik yang mengadu domba, yang menghancurkan, tentang perpecahan demi perpecahan baik suku, agama, ras, dan lain sebagainya, untuk lebih sedikit mengurangi perpecahan-perpecahan tersebut. Nah, kalau dibilang di bidang kami yang meyakini, kami yang menjalani di bidang perjalanan ini, mudah-mudahan bisa menemukan, menyatukan dengan saudara-saudaraku yang lainnya dimanapun berada, yang sejalan, yang sepikiran, yang seide. Karena bagaimanapun kalau semakin persatuan itu terbentuk, akan semakin mudah dan semakin cepat apa yang dicita-citakan ini akan terwujud. Ada juga yang bertanya, ini dari ramalan sekedar ngomong, sekedar cerita, atau memang menjalani? Nah, disinilah kami tegaskan bahwa kami adalah salah satu pelaku yang menjalankan, yang meyakini tentang perjalanan Bocah Angon Satrio Pinut Ratu Adil. Nah, yang mungkin di sini mungkin wajah saya, suara saya tidak ada yang mengenal ataupun mengenali, karena memang yang menjalankan perjalanan ini dari ujung timur sampai ujung barat, setiap daerah itu ada. Dan untuk menambah keyakinan, walaupun setiap pejuang-pejuang dari ujung sampai ujung itu tidak pernah saling ketemu, tidak ada program dasar yang dijalankan yang tertulis,
Tapi bagi siapa yang benar-benar memperhatikan, akan menemukan suatu kebesaran Tuhan di situ, karena prinsip utamanya program antara pejalan satu dan pejalan lainnya, walaupun tidak pernah saling ketemu, dan perjalanan ini dijalankan oleh banyak sekali orang-orang yang merasa terpanggil, itu menemukan titik temu bahwa apa yang diucapkan, apa yang digaungkan itu satu. Program per hari, per minggu, per bulannya akan menemukan kesamaan titik. Karena memang siapapun yang menjalankan perjalanan ini dengan prinsip-prinsip bahwa orang yang menjalankan perjalanan ini tidak pernah mengutamakan akal logika, tapi juga tidak pernah meninggalkan akal logika. Disinilah bersatunya antara pikiran, hati, rasa, dan keyakinan akan perjalanan inilah yang membawa seluruh program, segala program itu menemukan titik temu. Karena bagi siapa yang mau mendalami dunia batin, dunia spiritual orang menyebut, baik itu yang berdasar dari keyakinan agama ataupun yang berdasar dari keyakinan budaya, batin mereka satu ke yang lainnya itu terikat satu. Karena setiap kali pertemuan batin, setiap kali musyawarah batin dari semua kesatria dari ujung timur sampai ujung barat itu menghadiri, jadi beritanya sama. Nah, kecuali memang ada beberapa channel dari saudara kita yang mereka tidak berdasarkan spiritual, tapi mereka berdasarkan dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari channel yang lain, ataupun dari ramalan-ramalan dari kitab-kitab terdahulu. Tapi kalau berdasarkan dari perjalanan spiritual, akan menemukan titik semu perkembangan demi perkembangan yang sama, perkataan yang serupa. Nah, itulah tanda, itulah ciri bahwa perjalanan ini memang dikehendaki dari sananya dan terjadi. Memang bagi siapa-siapa yang sudah menjalani dunia perjalanan, amanah spiritual, amanah wali, amanah sakronit ratu adil ini, dengan otomatis dia akan mengalami kehidupan yang lain yang berbeda dengan orang kebanyakan. Karena memang orang-orang yang terpanggil ini adalah orang-orang yang mempunyai jiwa orang-orang dahulu, yang mempunyai jiwa sifat watak kerajaan-kerajaan zaman dulu, yaitu sifat watak kebaktian terhadap nusa dan bangsa, tanpa pamrih apapun kecuali cuma satu, ingin melihat kemakmuran dan kedamaian, bukan berebut untuk menjadi raja atau orang yang terkenal. Tapi di sini adalah kesatuan visi misi bahwa kita adalah berjuang karena sudah harus menjalankan tugas dan kewajiban yang sudah dikodratkan dari sananya, yang sudah menempel di dalam jiwa setiap pejuang, setiap kesatuan dari manapun. Namun bagi banyak saudara-saudaraku, ketika dimulainya awal babat perjalanan ini diresmikan tahun 2000-an, ada satu segi, banyak sekali dari saudara-saudaraku dari ujung timur sampai ujung barat, bahkan dari luar negeri sekalipun, itu merasa kecewa, merasa tertipu, karena memang awal beliau masuk dalam perjalanan ini sudah sedikit salah. Karena kenapa kok salah? Saya katakan salah karena memang mereka terpaksa masuk, atau dipaksa oleh waktu atau oleh keadaan.
karena keterjepitan masalah ekonomi, keterjepitan karena masalah dunia, sehingga ketemu dengan sesepuh-sesepuh yang lain, sehingga tanpa sadar mendengar, mengetahui dan mengikuti tentang risalah perjalanan Satrio Piningit Ratu Adil ini. Bagi siapapun yang mengikuti perjalanan ini karena berdasarkan kejadian-kejadian seperti itu, bukan berdasarkan panggilan jiwa. Nah, disitulah makanya kenapa banyak kekecewaan, banyak orang-orang merasa tertipu oleh perjalanan ini, sehingga mereka sudah antipati, sehingga mereka sudah mengatakan bahwa perjalanan ini perjalanan bohong. Yaitu ya monggo, karena setiap orang mempunyai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Nah, kalau dari awal kita katakan bahwa kita ini pelaku dan menjalankan itu, dan menjalani itu bukan karena disuruh oleh apapun dan siapapun, tapi itu adalah panggilan jiwa yang kami rasakan. Kami adalah berjuang dan ingin berjuang untuk kemakmuran dan kelestarian alam. Nah, maka itulah kami bentuk Yayasan Sabdo Tunggal yang menjadi dasar langkah awal kami. Nah, kembali ke pembahasan awal, bahwa siapapun yang menjalankan perjalanan ini dari panggilan jiwa, dari panggilan batin, yang kebanyakan kesatria-kesatria tersebut memang sudah dipersiapkan dari leluhur-leluhur mereka masing-masing, maka mereka sebenarnya sudah merasakan tentang perjalanan Satrio Piningit Ratu Adil ini memang dari kecil, yang mana mereka diarahkan dan ketemu baik itu dengan keluarga sedarah ataupun dengan guru-guru spiritual, sehingga dalam olah batin menemukan suatu penemuan tentang jati diri. Mereka lah yang akan terpaling dalam perjalanan ini. Nah, sekarang yang jadi permasalahan besar, kenapa perjalanan ini kok kelihatan lama, berlarut-larut? Ya, ini tidak lepas dari yang namanya proses kehidupan yang bisa bagi orang-orang yang mau memikirkan memang itu ya lahiriah manusiawi. Karena untuk mensinkronkan, untuk menyatukan antara lahir dan batin itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Kalau masalah batin tidak usah diragukan, karena memang setiap kali ada pembahasan tentang perjalanan wali amanah Satrio Piningit Ratu Adil ini, dimanapun di utak-atik semua batin ini otomatis akan tertarik ke tempat tersebut untuk ikut musyawarah besar dalam melaksanakan program demi program, baik program untuk alam, untuk manusianya, dan untuk yang lain-lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya setiap kali program perjalanan wali amanah ini dimanapun, walaupun tidak saling mengenal, tidak saling ketemu, tetap menemukan titik temu persamaan dalam satu visi, satu misi, satu tujuan. Yang paling susah itu adalah menyatukan lahiriah wadah dari masing-masing kesatria pemegang wali amanah tersebut, baik dari yang laki-laki ataupun yang perempuan. Karena memang yang namanya manusia itu mempunyai 3 prinsip dasar pemikiran, yaitu pemikiran dasar pikiran, hati, dan juga rasa. Nah, masih kebanyakan saudara-saudaraku dimanapun itu masih menitik beratkan kepada pemikiran yang condong kepada ke arah hawa keinginan dari masing-masing, sehingga banyak sekali yang merasa bahwa mereka lah yang nomor satu. Itulah yang mempersusah terjadinya persatuan lahir dan batin. Tapi jangan khawatir, karena perjalanan waktu batin itu akan memaksa lahir ya untuk saling berinteraksi, untuk saling ketemu. Semakin berontak terhadap
tuntutan batin tersebut akan semakin besar pula ujian dan cobaan hidup yang akan dia terima. Karena pada prinsip utamanya, mau tidak mau, mereka akan dipaksa untuk menyatu untuk melaksanakan perjuangan ini. Nah, kalau kita melihat ke arah sana, sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berpikir dengan rasa yang sesungguhnya, bukanlah hal yang susah untuk segera menyatu antara satu dengan yang lainnya. Karena yang paling susah menyatukan itu ketika sudah berkaitan dengan siapa yang memimpin siapa yang mempunyai apa. Karena masing-masing semua kandidat itu merasa mereka memegang amanah yang paling besar, yang paling utama, sehingga mereka lah yang menjadi sumber. Nah, sebenarnya perjalanan wali amanah ini bukanlah semata-mata perjalanan batin, perjalanan gaib yang tidak bisa dipahami oleh pikiran. Nah, bagi siapapun yang sebenarnya berjalan di dunia ini, tidak akan pernah menyalahi kodrat dan irodat pemikiran itu sendiri, karena pasti berkesinambungan dan bersinergi, tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana video-video sebelumnya yang sudah kami sampaikan. Nah, makanya dari segi penataan alamnya, dari segi penataan jiwanya, dari segi pembenahan demi pembenahan segalanya, informasi antara satu sesepuh dan sesepuh yang lainnya, antara praktisi satu dan praktisi yang lainnya yang menjalankan perjalanan syarat amanat ini, tidak ada yang simpang siur tentang bencana, tentang musibah, tentang wabah, tentang harta amanah dan lain sebagainya. Itu adalah satu kesatuan, karena itu dibimbing dari unsur batin yang sama. Karena setiap ada musyawarah dimanapun, ada siapapun yang menjalankan, di situ setiap batin, setiap jiwa, orang-orang yang mempunyai DNA sama akan tersedot di situ untuk rapat dan musyawarah. Maka bagi siapapun yang mau mengheningkan diri, mengheningkan jiwa, bermunajat, meminta kepada Sang Maha Pencipta, mereka dengan otomatis akan menerima informasi demi informasi tentang perkembangan perjalanan Satya Bumi Ratu Adri. Karena kalau boleh kita bicarakan, penghalang utama dari perjalanan ini bukanlah masalah batin, bukan masalah luhur, bukan masalah hartanya, tapi yang paling utama adalah lahiriah masing-masing pengemban wali amanah tersebut, yaitu pemikirannya, yaitu egonya. Semuanya sama-sama pengen menjadi yang nomor satu. Nah, mungkin perkataan saya ini asing bagi sebagian saudara-saudara dimanapun berada yang tidak mengikuti langsung tentang perjalanan ini. Tapi mungkin juga bisa menjadi informasi bagi seluruh saudaraku dimanapun bahwa perjalanan Satya Bumi Ratu Adil ini banyak sekali setiap daerah itu yang menjalankannya secara total, secara penuh lahir dan batin. Nah, kadang-kadang bagi yang belum benar-benar bisa mensinkronkan antara lahir dan batin, mereka cepat-cepat sekali menentukan sikap terhadap berita batin tersebut ke lahiriahnya. Makanya timbullah kerajaan-kerajaan yang diproklamirkan, Sunda Empire, King of the King dan lain sebagainya. Itu adalah wujud dari sana.